anak-anak kelas 9, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat. Nah, kegiatan kalian di rumah ngapain aja ya? Semoga kegiatan kalian di rumah aja bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian nanti. Nah, kali ini Mem akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Nah, kalian pasti masih ingat kan apa itu laporan hasil percobaan? Nah, laporan hasil percobaan adalah hasil kalian melaporkan percobaan yang telah kalian buat. Nah, Mem kan sudah menyuruh kalian untuk membuat objek apa saja yang ingin kalian buat laporan. Nah, kalau sudah, siapkan hal apa saja yang akan kalian buat nanti untuk di proyek terakhir, yaitu membuat laporan hasil percobaan dari percobaan yang kalian buat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Nah, mari kita simak penjelasannya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Nah, kalau kurang paham nanti tanyakan ya ke Mem. Nah, kemudian ada tugas untuk bab ini, yaitu mengenai kata teknis. Nah, apa itu kata teknis? Kan sudah dijelaskan, pasti kalian sudah paham apa itu kata teknis. Nah, ini Mem mempunyai kertas mengenai kata teknis. Nanti boleh kalian cetak atau nanti filenya itu kalian capture atau kalian rekam layarnya, diambil layarnya itu gambarnya layar. Nah, kemudian nanti kalian cari kata teknisnya. Misalnya ini karma merupakan kata teknis. Nah, ini kalian beri seperti ini, kalian tandai seperti ini, kalian coret seperti ini. Misalnya menurut kalian karma ini adalah sebuah kata teknis. Nah, silahkan kalian cari 10 kata teknis. Oke? Sampai sini paham? Oke. Nah, sekian pertemuan bab ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, siapkan tugas untuk laporan hasil percobaan, yaitu objek yang ingin kalian buat sebagai laporan hasil percobaan. Oke, sampai jumpa. Jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Nah, berikut ini penjelasan dari struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Oke. Nah, struktur teks laporan hasil percobaan itu ada 5. Yang pertama adalah tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Nah, ini lebih jelasnya kalian buka LKS halaman 9. Oke, sudah selesai membuka? Nah, sekarang kalian lihat kan ada tulisan mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan. Nah, di bawah ini ada strukturnya, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima adalah simpulan. Oke, maksud yang pertama yaitu tujuan. Struktur teks yang pertama yaitu tujuan. Sebuah struktur teks itu harus berurutan, tidak boleh diubah-ubah. Jadi, di struktur teks laporan hasil percobaan, yang pertama kali kalian tulis adalah tujuan. Kemudian yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang terakhir itu simpulan. Jadi, kalian tidak boleh menulis struktur teks kalian tidak boleh menulis teks laporan diawali dengan simpulan atau hasil, itu tidak boleh.
Teks laporan harus diawali dengan tujuan. Oke, lanjut ya. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Nah, ini berisi maksud atau hal yang kalian ingin capai, yang kalian tuju dari kegiatan percobaan yang dilakukan. Oke, kita lihat ini ya. Contohnya, pernahkah Anda mengalami mati lampu di rumah? Rasanya tidak enak jika harus beraktivitas dalam kegelapan. Nah, ini contohnya yang struktur teks tujuan, yaitu penulis ini ingin melakukan sebuah percobaan apakah ada energi alternatif apabila listrik padam. Jadi, tujuan penulisan ini, kalian lihat yang halaman 9, yaitu kan ada contohnya. Jadi, yang struktur teks, contoh struktur tujuan itu, yaitu adalah si penulis ini ingin membuat sebuah percobaan energi alternatif apabila mati listrik sedang terjadi di rumah. Oke. Nah, sekarang struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan sudah jelas, yaitu alat dan bahan yang kalian gunakan ketika percobaan. Kita lihat di halaman 10, alat dan bahannya itu ada kentang, lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Oke. Nah, ini berarti energi alternatif yang digunakan yaitu berasal dari kentang. Paham? Nah, yang ketiga, langkah-langkah. Jadi, urutan kalian melakukan percobaan itu kalian tulis. Nah, ini yang dicontohkan, yang ada pada contoh. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Jadi, langkah pertama, ketika kalian membuat energi alternatif kentang ini, yaitu kalian harus menusukkan lempengan tembaga dan seng ke kentang. Kemudian yang kedua, jepitkan kabel pada tiap-tiap lempengan. Jadi dijepitkan ya ke kabel. Yang ketiga, perhatikan nyala lampu yang terjadi. Oke, itu langkah-langkahnya. Nah, yang keempat itu hasil. Hasilnya ini ternyata kentang itu bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, ini contohnya. Kini Anda memiliki salah satu energi alternatif. Berarti kentang tadi ini sudah bisa digunakan sebagai energi alternatif. Tapi sayangnya di dalam ini LKS ini sebenarnya hasil itu harus disandingkan dengan bidang ilmu yang sesuai. Nah, kalau energi alternatif seperti ini nanti kalian masukkan rumusnya itu ke fisika, bidang ilmu fisika. Ini mengapa kentang itu bisa menghasilkan energi alternatif? Oh, karena elektronnya itu hampir sama dengan listrik, mungkin seperti itu. Nah, ini mem juga belum mencari kentang ini itu termasuk saya belum mencari kentang ini itu mengapa bisa mengeluarkan sebagai energi alternatif. Nah, di hasil ini sebenarnya itu harus ada
Nah, ini di simpulan ini ada tertulis elemen galvani. Seharusnya di hasil ini memuat elemen galvani itu apa sebenarnya? Apa yang membuat kentang ini menyala itu apa? Ditaruh di hasil sebenarnya. Tetapi ini simpulannya untuk yang terakhir, simpulannya itu sudah benar. Tetapi untuk yang elemen galvani ini harus dibahas secara rinci di hasil. Di simpulan ini tidak ada rincian tertentu apa itu elemen galvani. Oke, di simpulan ini tertulis getah kentang itu seperti elektrolit dalam aki. Nah, ini elektrolit itu apa? Dibahas di hasil sebenarnya. Ini hasil hanya kini memiliki energi alternatif hanya itu. Padahal di hasil ini banyak sekali hal yang harus dibahas. Misalnya maksudnya elemen galvani itu apa? Kemudian elektron itu apa? Nanti itu diletakkan di hasil. Mengapa kentang itu bisa menyala? Ini nanti dimasukkan ke hasil. Nah, yang simpulan yaitu dari hasil tadi nanti kalian satukan. Ini sudah benar ini simpulannya. Tetapi hasilnya ini yang salah. Karena di simpulan ini membahas elemen galvani dan getah kentang ini seperti elektrolit dalam aki. Tetapi di hasil tidak ada sama sekali yang membahas tentang elektrolit dan elemen galvani. Oke, paham ya? Oke, saya ulangi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini membahas tentang hal yang kalian mau buat itu apa. Misalnya ini membuat energi alternatif dari kentang. Oh, berarti nanti tahap-tahapan kalian itu membuat dari kentang. Jadi bahan utamanya adalah kentang, gitu. Nah, yang kedua, alat dan bahan. Ini alat dan bahan yang kamu buat ketika percobaan. Nah, yang ketiga, langkah-langkah. Ini langkah-langkah yang kamu lakukan ketika percobaan ini dilakukan. Nah, yang kelima itu hasil. Hasil ketika kalian melakukan langkah-langkah tersebut itu apa? Kemudian bandingkan dengan bidang yang sesuai. Misalnya tadi yang kentang ini, oh ternyata energi alternatif kentang ini itu membahas bidang fisika. Jadi nanti kalian cari bidang apakah percobaan tersebut. Begitu. Nah, yang di halaman 11 ini kira-kira menggunakan bidang apa ini? Percobaan ini. Oke, ya. Di halaman 11 ini menggunakan bidang biologi. Nah, hasilnya ini seperti nomor 11 yang benar itu. Jadi disebutkan satu-satu mengandung karbohidrat apa, tidak mengandung karbohidrat, seperti ini. Jadi disatukan, digabung dengan bidang yang sesuai. Nah, mengapa yang di halaman 10 yang tentang hasil ini kok salah? Karena tidak digabungkan dengan bidang yang sesuai tadi. Padahal di simpulan itu sudah jelas membahas istilah dalam bidang tersebut, yaitu elektrolit dan elemen galvani.
bukan elemen, yaitu eksperimen Galvani. Jadi sebenarnya hasil ini yang di halaman 10 ya, yang tadi terkait dengan kentang tadi, eksperimen Galvani itu sebenarnya harus dijelaskan apa itu eksperimen Galvani, kemudian elektrolit itu bagaimana, kemudian mengapa kentang itu bisa menghasilkan listrik atau bisa mengeluarkan nyala lampu. Nah, itu seharusnya dibahas di hasil. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Oke, simpulan itu adalah ringkasan dari hasil tadi. Simpulan di halaman 10 itu sudah benar. Melainkan di hasil, di struktur yang hasil itu tidak dijelaskan eksperimen Galvani atau elemen Galvani. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut di ciri kebahasaan. Nah, yang pertama yaitu kalimat kompleks dan konjungsi. Kita lihat, ini ada pada halaman 11 yang bawah sendiri. Kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Biasanya dipanggil dengan kalimat majemuk. Nah, contohnya, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan serta prosesnya terjadi di dalam mulut dan lambung. Oke, ini dipisah, ternyata ini dia memiliki dua klausa. Oke, masih ingat kan klausa itu apa? Klausa itu seperti klausa itu hampir mirip dengan kalimat. Klausa kumpulan kata yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Oke. Saya ulangi ya. Klausa itu kumpulan kata yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Nah, ini ada dua klausa. Yang pertama, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan. Nah, ini bisa berpotensi menjadi sebuah kalimat jika C itu ditulis menggunakan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, ini bisa menjadi sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, proses kimiawi terjadi di dalam mulut dan lambung. Nah, mengapanya ini saya ganti menjadi kimiawi? Karena nya ini merujuk. Nya ini menjadi kata rujukan dari kimiawi ini, cara kimiawi. Oke. Kemudian sertanya mana, Mem? Nah, untuk kalimat kompleks itu pasti memiliki sebuah konjungsi. Nah, konjungsi ini yang membuat sebuah kalimat menjadi kalimat kompleks. Nah, mana konjungsinya? Nah, konjungsinya ini, serta ini. Yang saya lingkari kemudian saya stabilo warna kuning. Nah, serta ini menggabungkan klausa 1 dengan klausa 2. Dan menjadilah sebuah kalimat. Nah, sedangkan dan ini, konjungsi ini, kata hubung dan ini, itu menggabungkan antar kata, yaitu kata mulut dan kata lambung. Jadi konjungsi itu bisa menggabungkan antar klausa, antar dan antar kata. Oke. Bisa juga menggabungkan antar kalimat. Biasanya itu jika
atau sedangkan. Kalian kan sering mengetahui jika sedangkan itu di awal kalimat. Nah, jika sedangkan ini sebenarnya menghubungkan kalimat sebelumnya. Paham ya? Saya ulangi. Serta, konjungsi serta ini yang saya lingkari dan saya stabiloi ini menghubungkan antar klausa. Kemudian yang dan ini menghubungkan antar kata, yaitu mulut dan lambung. Nah, sedangkan kemudian itu biasanya mengawali sebuah kalimat. Berarti dia itu menghubungkan kalimat sebelumnya. Oke, lanjut. Yang kedua, kata rujukan atau pronomina. Seperti tadi, yang nya ini. Yang nya ini prosesnya. Nah, nya ini itu merupakan kata rujukan atau pronomina. Kalau kata rujukan itu biasanya proses ini sebelumnya, nah kan sama nya tadi dengan prosesnya tadi. Nah, kemudian dia, iya, kata ganti atau kata rujukan. Nah, itu rujukan proses ini itu yaitu yang dimaksud adalah tahapan kedua 500 mili. Nah, ini. Nah, sedangkan yang proses sebelumnya berarti ada langkah-langkah sebelum ini, tahapan pertama. Yang dimaksud proses sebelumnya itu adalah tahapan yang pertama. Kalau yang proses ini, kata ini, itu yang dimaksud adalah tahapan yang kedua. Saya ulangi ya. Yang kata rujukan ini itu merujuk pada tahapan yang kedua. Sedangkan yang sebelumnya, kata rujukannya itu merujuk pada tahapan yang pertama. Oke. Yang terakhir, sebelum terakhir, yaitu kata bilangan atau numeralia. Kedua. Nah, ini walaupun ditambahi dengan kata kedua, ini sudah mengandung kata bilangan karena ada kata dua. Dua adalah sebuah bilangan. Pertama, itu juga termasuk bilangan. Kemudian 500 mili, ini sudah jelas kalau 500 mili itu adalah sebuah kata bilangan. Nah, yang terakhir yaitu kata atau istilah teknis. Nah, kata istilah teknis itu adalah gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, sistem pencernaan. Nah, ini adalah khas dari bidang biologi. Kemudian molekul. Setelah itu mekanis dan kimiawi. Keempat kata ini adalah sebuah kata teknis yang merujuk pada bidang tertentu, yaitu bidang biologi. Nah, sedangkan kalau di buku yang di LKS itu ada elektrolit. Nah, itu berarti merujuk pada bidang fisika. Kemudian ada asam basa. Itu merujuk pada kimia. Ada banyak hal lain. Kalau di kebahasaan ada yang namanya klausa tadi. Nah, klausa tadi
itu termasuk kata yang khas dari bidang kebahasaan atau dalam bidang tertentu.